ini. Sebentar saya izin rekam. Baik, saat ini kita ini memang punya company ya, company yang tentunya ini memang bergerak di dunia industri, di dunia kreatif, dunia workshop, di dunia training. Ini kita lagi terus kembangin ya. Saat ini memang kita terus ingin mencari talenta-talenta untuk yang nantinya senang bila nanti kita bisa bergabung, kolaborasi, kemudian menjadi bagian tim kita. Nah, ini sedikit company kita, kemudian ini latar belakangnya memang kita adalah kolaborasi dari berbagai berbagai talent ya, ada yang dari kreatif, ada yang dari memang industri, ada yang dari pebisnis. Nah ini yang tentunya juga bisa menjadi kolaborasi bagus ya. Yang ini yang belum ada memang dari mahasiswa kita belum belum terus masih mencari ya. Nah ini yang nanti bisa dilihat. Ini saya prosesnya agak cepat saja. Nah ini yang bidang-bidang yang tentunya masih hangat ya, masih sangat dibutuhkan oleh industri. Kita juga mengadakan pelatihan UI UX, pelatihan webinar maupun workshop. Kemudian digital marketing udah pasti yang memang menjadi kebutuhan dari industri. Kemudian graphic illustration ini juga tentunya berkaitan dengan AI. Ini juga menjadi apa ya concern kita. Bagaimana membuat karakter, kemudian menerapkan ke sosial media. Ini adalah satu bidang kita. Ini membuat kalender poster. Ini sekarang makin kekinian dengan menggunakan AI. Meskipun begitu, kita juga concern dengan manual. Jadi ada memang beberapa klien kita itu workshop pure manual. Ini juga menjadi peluang buat kita juga. Ini sama, ini juga manual. Nah, ini ada full menggunakan Adobe Illustrator. Yang memang Adobe Illustrator itu memang kaya banget ya, walaupun flat design, bahwa flat tidak mesti mati, tapi flat bisa menjadi hidup. Nah, oke. Aplikasi desain, ini juga menjadi concern kita. Ini juga layout ya. Layout ini juga penting ya, karena bagaimana juga sedikit AI-nya, tapi penggunaan di media menjadi sangat concern. Digital imaging, ini juga sama ya. Ini kan kaitannya dengan visual ya. Apapun bidangnya, apapun kreatifnya, foto ini menjadi elemen ya yang tentunya perlu kita dalamin secara lebih unik. Oke, kemudian content writer ini bagaimana membuat membuat teks, membuat naskah ini full AI. Ini membuat komik juga sama. Kemudian, nah ini kan memotret landscape ini kita memang hobi motret ya. Jadi kemana-mana seringkali menjadi passion ya. Ke Gunung Bromo, ke berbagai tempat yang unik lah ya. Motret dengan HP, nah ini juga nanti sekarang udah kita kembangin, nanti bagaimana hasilnya menggunakan AI. Nah ini menggunakan ini animasi, kemudian animasi project kita juga bikin film, kita bikin iklan, branding ini full menggunakan ya pastinya selain sketsa kita juga menggunakan bantuan AI ya, kira-kira seperti apa. Adobe Animate menjadi menjadi satu concern kita. Ini pameran, ya ini pameran digital ini juga menggunakan AI dan apapun yang dihasilkan ini kita kembangkan saat zaman COVID ya. Jadi ini responnya juga bagus karena karya-karya kita karena nggak ada yang bisa offline maka kita buat pameran visualnya. Oke, ini event-event ini klien kita baik dari GUI, BNI, kemudian Kemenaker, kemudian Bappenas, BCA dan lainnya ini sebagian kecil aja. Ya, kita lebih percepat ya ini klien-klien kita, beberapa kampus, beberapa company ini sudah menjadi klien kita. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini company kita sekarang kita kenalkan di bintang kita kali ini, narasumber kita gini. Nah, ini namanya Pak Aziz Gara. Beliau selain di industri, ini tentunya juga memang concern dunia berbagi ilmu ya. 23 tahun di dunia training. Ya, beliau memang sudah menjadi passion ya.
Beliau ini juga, ini bidang-bidang yang beliau gauli, dari web design, digital imaging, 3D, infografik, UI design, dan ini masih terus nambah karena kondisi kekinian ini memang butuh tuntutan untuk lebih terus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kemudian, nah ini beliau juga bersama kita mendirikan Harmoni ya, co-foundernya perusahaan Harmoni yang bergerak di dunia training maupun dunia industri kreatif multimedia. Oke, kemudian beliau juga menjadi bagian dari berbagai lembaga training. Ini juga beliau juga punya studio juga, kemudian menjadi partner di berbagai industri. Nah, inilah klien beliau. Ini kalau kita baca di satu-satu apa yang dikerjakan, nanti bisa-bisa sampai subuh. Nah, kira-kira gitu. Ya, ini. Nah, oke, ini gambaran yang pengenalan kita di kesempatan malam ini. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita nanti di kolom chat akan menginfokan soal-soal ya, soal-soal link, nanti bisa langsung dijawab, bisa langsung direspon ya. Ada dua sih. Yang dua, yang pertama kalau misalnya mengerjakan langsung bisa di nanti di-upload atau dikirim ke link yang sudah kita sediakan, kita cek. Nah, setelah masuk baru nanti kita respon dengan pembuatan e-sertifikat, kira-kira gitu. Nah, yang kedua itu adalah kolom feedback yang tentunya juga akan penting ya buat kita untuk apa sih yang dibutuhkan teman-teman untuk bisa lebih lebih asik lah, expert. Nah, baik. Itu yang bisa kita sampaikan supaya nanti waktunya jadi lebih efektif. Untuk selanjutnya, monggo Pak Adi, ini dari pengenalan dari kita dan eh, narasumber kita, bintang kita malam ini, monggo bisa dilanjut. Saya Suci Indrahari, mempersilahkan Pak Adi. Monggo Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, Pak Jenggo, terima kasih. Sahabat saya ini tadi ada sedikit perubahan. 23 tahun, udah 24 tahun Pak, jadi ada sekian baru tadi kemarin saya sudah sampaikan itu. Oke. Baik, teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa kembali. Assalamualaikum. Untuk Salam. kali ini, saya lihat di sini ada partisipannya dan orang ya. Yang saya kenal ini ada Bang Davi, gitu ya, ada Pak Ahmad Sued, ya, ada juga Pak Rian. Malam Pak Rian, Davi. Malam Pak Di. Terus ada, ya, mungkin saya banyak yang saya nggak kenal nama tapi kenal muka gitu ya. Soalnya eh, saya ini termasuk manusia yang normal, keturunan PDI gitu ya, penurunan daya ingat ya. Jadi orang kalau makin bertambah umur, ingatannya makin turun biasanya gitu. Ya. Eh, ya memang udah takdirnya seperti itu ya. Baik, untuk sekalian, izin Pak Jendro untuk men-share. Ya, teman-teman sekalian, tema kita malam ini berkaitan dengan kenapa saya beri nama, mungkin saya coba share dulu deh. Share dulu. Sudah muncul, teman-teman sekalian? Nah, sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, bentar saya coba ini dulu. Slash dulu. Baik. Oke ya, sudah muncul ya. Baik, teman-teman sekalian, kenapa saya ambil temanya kreatif prompt engineering? Jadi ada 3 kata di sini ya. Ada kata kreatif, ada kata prompt, dan ada kata engineering. Ya, kreatif prompt engineering. Jadi kalau dibahasakan itu adalah rekayasa prompt kreatif gitu ya. Jadi rekayasa prompt kreatif. Kenapa dibilang rekayasa kan gitu tanyanya? Kenapa perlu direkayasa gitu? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ya berarti biasanya analoginya adalah jawaban logisnya adalah karena ya. Jadi bukan untuk. Jadi kalau saya umpamakan misalkan kenapa kita makan gitu ya? Itu bukan uh, untuk kenyang ya, untuk apa gitu bukan, tapi karena lapar ya gitu ya. Kenapa kita makan? Karena kita lapar, untuk kenyang gitu, agar bisa beraktivitas. Jadi urutannya seperti itu.
Nah, jadi kalau tanya kenapa prom harus direkayasa gitu ya, harus direkayasa. Ya, tadi karena kembali lagi pengguna daripada hasilnya ya adalah manusia gitu ya, manusia juga. Jadi perlu direkayasa karena manusia ya cenderungnya ya tidak sama ya, tidak sama ini artinya latar belakangnya, ya backgroundnya, pemikirannya dan seterusnya. Gitu. Jadi perlu direkayasa untuk apa ya istilahnya itu namanya biar bisa mendecoding. Jadi decoding itu adalah bagaimana proses men-scanning sebuah informasi, sebuah visual ya atau apapun untuk bisa dipahami. Sedangkan yang membuatnya ya prosesnya adalah encoding, ya bagaimana merancang sebuah informasi agar bisa dipahami lebih cepat gitu ya. Sehingga ada namanya encoding dan decoding. Oke, jadi istilahnya seperti itu. Jadi langsung aja ada kata kreatif di sini, kreatif prompt gitu ya, kreatif prompt ya. Tadi karena uh, uh, human itu abstrak ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak sama ya. Rambutnya mungkin sama hitam ya, kulitnya sama rambut matang gitu, mungkin tingginya sama gitu ya. Tapi hobi bisa beda ya. Kemudian sifat juga mungkin karakter bisa beda gitu ya. Oke, saya mau menjelaskan dulu kenapa kemudian dari mana sih asalnya gitu ya. Memang akhir-akhir ini kurang lebih mungkin bukan akhir-akhir ya, mungkin dari tahun 2021 ya, 20 ya, semenjak boomingnya AI dengan generatif AI dengan menggunakan teks gitu ya, seperti ChatGPT, akhirnya banyak terjadi evolusi orang menggunakan membuat atau menghasilkan informasi ya informasi itu banyak berubah ya ini kalau karena banyak mahasiswa di sini jadi kalau di mahasiswa itu yang namanya copet itu saya rasa sekarang udah nggak dipakai lagi atau jarang sekali ya copet copet itu artinya copy paste edit ya jadi kalau anda bikin tugas dari dosen atau ngerjain paper apapun itu sudah mungkin tidak jarang lagi menggunakan teknik copet ya copy paste edit cari di Google apapun tapi sudah menggunakan generative AI ya baik entah itu menggunakan apa namanya Gemini menggunakan DeepSeek menggunakan ChatGPT atau yang lainnya yang generatif ya sehingga langsung bisa menghasilkan konteks yang random jadi nggak plagiat ya tidak sama karena memang di dalamnya dimasukkan algoritma random. Oke, adalah John McCarthy tahun 555 ya tahun 55 ini bahwa dia yakin dulu mesin sebetulnya dapat belajar gitu ya bernalar seperti manusia ya belajar dan manusia. Jadi inti dari AI sebetulnya menurut si John McCarthy AI itu belajar bagaimana manusia belajar dan belajar bagaimana manusia memecahkan masalah. Ya, jadi belajar bagaimana manusia belajar dan bagaimana belajar manusia memecahkan masalah itu yang dipelajari oleh robot. Ya, jadi kecerdasan AI ini atau AI kecerdasan memahami, ya, mensintesis dan menyimpulkan informasi yang dilakukan oleh mesin. Dari mana? Data, ya, dari data yang dihasilkan oleh manusia, ya. Jadi berbeda dengan kecerdasan yang lainnya, ya, dilakukan oleh hewan atau selain manusia, ya. Nah, dalam tema yang sekarang ini, saya beri judul tadi kan subjudulnya adalah Creative Prompt Engineering, ya, between di antara ya creative thinking dan computational thinking. Ya, jadi yang saya mau tekankan ada kata prompt di situ. Promptnya adalah bagaimana kita berpikir merekayasa dari engineeringnya ya, merekayasa prompt secara kreatif, berpikir kreatif dan secara berpikir komputasional. Ya, berpikir kreatif di sini dapat menghasilkan visual, seni, desain atau ide baru. Ya, berpikir kreatif. Ya, kreatif nih. Ya. Sedangkan berpikir komputasional, ya ini bukan berpikir seperti komputer ya. Jadi bukan berpikir seperti komputer. Memang katanya komputasional, tadi kembali lagi ke awal bahwa komputer Warahmatullahi adalah, wabarakatuh. halo? Ya,
Ya, berpikir komputasional artinya adalah berpikir seperti engineer-nya si komputer, ya kayak programmernya, mungkin ahli komputernya seperti itu, di mana dapat menghasilkan visualisasi problem solving yang sistematis. Ya, jadi langkahnya sudah jelas, langkahnya bisa diformulasikan berupa bentuk algoritma-algoritma. Ya, jadi ini sebetulnya otak kanan dan kiri. Jadi berpikir kreatif otak kanan, ya, ini yang komputasional berpikir otak kiri. Jadi kalau yang di atas pertanyaannya merah sama biru bagusan mana? Kalau yang di bawah adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ini akan diperlukan di dalam merekayasa prompt nantinya. Oke. Jadi berpikir kreatif itu ada 3 dasarnya. Jadi kita berpikir fast thinking, ya, menghasilkan ide spontan, cepat, ya. Jadi nggak direkayasa, kadang-kadang spontan aja. Ya, itu yang membedakan, setiap orang yang beda, ya. Karena kedalaman berpikir, kecepatan berpikir itu beda, ya, tiap orang. Deep thinking mengeksplorasi ide secara detail dan terstruktur. Jadi kalau misalkan seorang melihat ada gambar bola lampu di sini, ya, orang lain melihat, oh ini lampu nyala gitu. Mungkin yang orang lain melihatnya, wah ini ada apa ya, garis-garis ini mengandung apa ya. Jadi idenya mungkin beda. Idenya dia akan lebih dalam lagi, ya. Dan di sini ada gambar deep thinking, wah deep thinking berpikir dalam gitu ya. Mungkin ini apa, imajinasinya beda-beda orang, ya, merepresentasikannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah critical thinking. Jadi critical thinking adalah mengevaluasi ide dengan logis dan objektif. Ya, sekali lagi mengevaluasi ide dengan logis dan objektif. Yang ini kemudian ketiga ini ketika dimasukkan ke dalam komputer, ini komputer tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti. Ya, tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti, diputuskan nggak bisa, tapi dia berdasarkan data. Akhirnya dia mengambil polling, mengambil statistika, ya gitu ya, probabilitas, kecenderungan orang milihnya ini dan seterusnya. Paling dari itu. Tapi secara dasarnya tanpa adanya data atau tampaknya ada kecenderungan orang memilih itu tidak bisa. Jadi di sini bicaranya adalah jelek, bagus, menarik, tidak. Ya, jadi di topik kreatif bicaranya jelek, bagus, menarik, tidak, tidak seterusnya. Jadi di kreatif ada fast thinking, deep thinking, critical thinking, 3 itu. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini dia berpikir komputasional. Jadi kalau tadi ini mungkin anak desain gitu ya, kalau di kuliahnya, ya, ini adalah anak UI, ya. Sekarang makanya nggak cukup kompetensi, ya. Kompetensi itu nggak cukup. Anda harus bisa kolaborasi. Dan saya kebetulan diminta untuk membidani salah satu perguruan tinggi negeri untuk membuat prodi baru namanya bisnis digital, ya. Jadi bisnis digital ini prodi baru yang cukup berkembang, cukup maju, yang memadukan 3 kolaborasi bidang ilmu, ya. Ada bidang bisnis pemasaran, ada bidang IT, dan bidang desain. Jadi 3 ini di dalam satu prodi, ya. Kemudian menghasilkan mata apa program studi namanya bisnis digital. Ya, jadi di dalamnya belajar pemasaran bisnis, belajar UI UX, bagaimana juga merekayasa image dan seterusnya, kemudian bagaimana menggunakan sosial media, tools IT yang menunjang bisnisnya dan seterusnya, termasuk AI di dalamnya. Ya, jadi Anda sekarang ini bukan zaman kompetensi lagi, tapi kolaborasi. Ya, artinya apa? Meskipun Anda menguasai satu bidang, atau anda kuliah di desain atau di IT, tapi Anda juga harus tahu bidang lainnya gitu ya. Dan harus bisa setidaknya implementasi dasar gitu. Oke, di sini berpikir komputasional itu ada tahapannya, ya. Ada tahap-tahapannya, ya. Kalau tadi, kalau yang ini bukan tahapan, ya, tapi level. Ini pada level. Jadi bisa aja dimulai dari critical dulu, ya, deep thinking dulu, dan fast thinking. Ya, jadi fast thinking itu lebih kepada apa pertanyaannya. Kalau deep thinking itu eh, sejauh mana gitu ya. Kalau critical itu kenapa, ya, kenapa gitu ya. Nah, kalau berpikir komputasional itu ada 4 ranahnya. Ya, ini
tidak bisa di kalau yang namanya step tahapan tuh nggak bisa diacak ya. Dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma dasar. Ya nanti ini kalau Anda sudah terbiasa, ketika Anda membuat prompt gitu ya, maka ini sudah sangat mudah di apa namanya di sorry ini ada yang sebentar, mudah dipahami. Sebentar, oke, baik. Nah, nah teman sekalian, maaf ini ada yang aktif kayaknya nih, Pak Gendro, ada yang mencoret-coret kayaknya. Pas Mustafa kayaknya bisa mencoret-coret ya. Baik, saya coba cek. Nah, kalau bisa kita kerjasamanya, oke, oke, baik. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang disebut dengan dekomposisi atau decomposition adalah memecah masalah besar. Memecah masalah besar. Jadi kenapa? Karena susah dipecahkan, jadi supaya mudah maka dibuat kecil-kecil, ya seperti itu. Misalkan gini, masalah saya mau liburan ke Bali gitu ya, itu masalah besar itu. Tapi kita bisa bagi, ya misalkan dimulai dari dengan siapa kita pergi, ya kemudian nanti di sana nginapnya tinggalnya di mana, nanti di sana makannya gimana seterusnya, kemudian kemana aja, itu kan masalah-masalah bisa pecah, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition, mencari pola mana yang kemudian dari pecahan-pecahan masalah itu bisa kita kenali, ya bisa kita kenali gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, ya. Ini adalah fokus pada inti saja, ya, pada inti saja. Kemudian yang keempat, algoritma desain ini merancang solusi langkah demi langkah, dan ini ketika bicaranya di AI, ya di AI, algoritma ini kan susunan langkah pemecahan masalah ya, susunan langkah pemecahan masalah. Jadi yang melakukan nanti ini AI, ChatGPT-nya, ya mungkin Midjourney-nya, Gemini-nya, ya dan seterusnya, atau Grok dan seterusnya. Ya jadi langkahnya adalah mendekomposisi, mengenal pola, abstraksi dan lain-lain. Ya, baik. Nah, algoritma sendiri di dalam AI itu ada 4 bagian besar, ya, 4 bagian besar teman-teman sekalian. Ya, ada yang namanya machine learning. Machine learning ini digunakan pola informasi dari data untuk membuat prediksi. Ya, ini kalau ada kata-kata prediksi ya, prediksi, mempredik keuangan, mempredik apa segala macam ya. Ini paling banyak nih rekayasa dengan menggunakan machine learning, ya, memprediksi. Bisa juga dalam bentuk visual, bisa dalam visual. Di antaranya adalah bagaimana kalau kita membuat nanti dipakai Grok ya, menganimasikan gambar itu ada dia memprediksi kalau gambarnya orang jalan nanti jalan kayak gimana itu bisa diprediksi ya. Nah kemudian contoh daripada mesin learning adalah secara ininya ya membuat rekomendasi musik unik sesuai dengan mood ya, dimulai dari genre ya, kemudian dari habis genre itu ada biasanya ada iramanya ya, tone-nya dan seterusnya. Ya ada pola-pola sendiri ya dideteksi sendiri. Kemudian yang kedua adalah genetik. Nah, jadi menemukan misalkan pikiran untuk mengoptimasi dan masalah pencarian. Ya, inilah yang biasanya pakai ChatGPT produknya ya. Kemudian pakai Gemini dan seterusnya. Contohnya misalkan mendesain bangunan futuristik dengan bentuk yang tidak biasa. Jadi dia akan mencari tuh ya, optimasi kayak gimana ya bangunan yang nggak biasa. Dia akan mencari. Semuanya bekerja by data ya. Kemudian deep learning ini menganalisis data dalam cara yang mirip dengan otak manusia. Jadi udah mirip nih ya, bagaimana manusia belajar, bagaimana mencari masalah, itu udah mirip. Ya seperti pengenalan wajah, identifikasi suara, dan seterusnya. Contohnya adalah mengubah foto ya bisa jadi lukisan ala Van Gogh misalkan. Ini yang nanti kita gunakan di Gemini atau di VO ya, dan seterusnya. Ya, udah mirip seperti apa yang manusia bayangkan tuh udah dia akan belajar gitu ya. Nah kemudian yang tertinggi yang terakhir adalah reinforcement learning. Ya pembelajar ini
melalui agen, melalui trial and error untuk kemudian pengambilan tindakan berdasarkan keadaan saat ini. Jadi tadi saya bilang kalau misalkan ada gambar orang lagi loncat, nah setelah loncat itu ngapain? Dilihat dari lingkungan sekitarnya, ya. Contohnya robot belajar tarian dengan gerakan kreatif, ya. Jadi bisa meniru gerakan dari contoh lain adalah ketika ada video, kemudian kita masukkan objeknya akan mengikuti gerakan video itu, contoh gitu, mengikuti dan bisa memprediksi sendiri juga, ya, seperti itu. Dan ya, itu gambaran dasarnya, ya. Dan untuk nggak biar buang waktunya, jadi nanti saya coba akan langsung praktekkan saja. Teman-teman sekalian boleh mengikuti, ya. Silakan nanti bisa diaktifkan laptopnya atau komputernya. Kalau sempat yang pakai HP juga mungkin bisa juga ya, by mobile. Bagaimana nanti yang paling penting adalah berpikir dekomposisi dulu deh, ya, dekomposisi dulu. Ini yang paling gampang nih, ya. Bagaimana kita memecahkan masalah mengenai dekomposisi, pattern, abstraksi, dan algoritma. Algoritma ini langkah paling bawah sebetulnya, ya, langkah paling dasar sebetulnya. Ya, artinya jangan mikir ini dulu. Yang kesalahan kita tuh kebanyakan di programming gitu ya. Itu di perguruan tinggi dipelajarin itu algoritma dulu. Jadi belajarin alatnya dulu, algoritmanya, hello world dan seterusnya. Tapi tanpa mempelajari di komposisinya, polanya apa, abstraksi apa, sehingga hasilnya bikinnya itu lagi, ya, skripsinya itu lagi. Jadi nggak kurang kreatif di situ. Nah, baik teman-teman sekalian, izin Pak Jinto di sini saya mau contohkan yang sudah saya juga buat ya. Tapi ini mungkin gambaran contohnya, saya besarkan dulu. Ini saya kasih gambar dulu. Contoh generatif AI ya, dengan masalahnya misalkan desain bangunan futuristik. Jadi kalau kita pengen membangun bangunan futuristik gitu ya, itu ada aspeknya di sini, dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraksi, dan ini saya gabungkan dengan fast thinking, deep thinking, critical thinking, dan ini ada creative output ya. Ini semacam matriknya lah ya. Jadi berpikir komputasional ya, ingat ya, memecahkan masalah dari yang besar jadi kecil. Misalkan kalau ngebangun futuristik itu apa aja sih masalahnya? Ya dari fungsi bangunan misalkan, materialnya, dari efisiensi energi. Ya, ini masalah yang bisa diambil. Ya, secara kreatif gimana? Menghasilkan ide cepat, ya bentuk spiral, organik, ya, jadi terinspirasi alam, ya bentuknya mungkin bentuk kayak spiral gitu ya, gedungnya. Jadi yang futuristik lah gitu ya. Nah, polanya adalah menganalisis pola dengan arsitektur modern, ya, data kebutuhan kota. Jadi ada pola-polanya nih. Kalau misalkan buat pembangunan di tengah hutan, di pantai, di pegunungan, seperti apa? Ada pola-pola sendiri tuh, ya. Pola pantai begini, pola gunung begini, ya, itu ada pola-polanya, ya. Kalau di kreatifnya, eksplorasi detail menggabungkan gaya, misalkan kreatif dengan budaya lokal. Ini penggabung aja. Kemudian abstraksi ini tadi apa detail. Jadi yang nggak perlu tuh nggak usah di apa dimasukkan ke promnya. Ya, jadi mengabaikan detail yang tidak penting. Ya, kalau memang bangunan futuristik gitu ya, warna ornamen kecil tuh nggak usah fokus, nggak usah dipedulin. Yang penting bentuk bangunannya gitu istilahnya. Ya, jadi nggak bisa langsung paham komputer tuh belajar. Oh, itu maksudnya akan dibuat nanti algoritmanya. Ya, untuk fokus pada struktur inti aja, ya. Sedangkan kalau kreatifnya ide mana desain yang futuristik tapi tetap fungsional. Nah, ini kan dua hal yang berlawanan ya. Futuristik desain yang futuristik maksudnya dari sisi desainnya dan fungsional dari sisi fungsinya, ya. Baru nanti di algoritmanya, nah menyusun algoritma generatifnya, misal ya genetik algoritma untuk menghasilkan variasi bentuk optimal, ya. Sedangkan untuk kreatifnya menggunakan imajinasi. Nah, ini yang membutuhkan tadi apa? Fast thinking, deep thinking, dan critical thinking. Mungkin kita nanti kalau misalkan ada workshopnya ya, saya akan jelaskannya lebih detail lagi sebetulnya ya, karena gambaran kasar aja. Nah, kemudian kita mulai bikin promnya nih ya. Kasusnya misalkan desain bangunan futuristik dengan bentuk yang tidak biasa. Yang tidak biasa, berarti kan tidak biasa. Ini kan menjadi kuncinya ya, tidak biasa. Nah, ini prompt visualnya begini. Kalau dari sisi komputasional, fokus pada strukturnya, pola, efisiensi, dan algoritma, yang 4 tadi ya. Misalkan contoh pronya begini.
Futuristic architecture design generated by algorithm. Ini saya buat ya di Gemini. Optimize for energy. Nah, ya, karena tadi dipecahnya dalam unsur-unsur tadi fungsi bangunan, materialnya sama energi aja ya, yang bisa dibagi dari kalau futuristik ya. Yang hemat energi nggak boros gitu ya. And structural stability. Showing complex geometry ya, ada yang kompleks bentuk-bentuk geometrik ya. Geometrik itu bentuk-bentuk apa umum ya, kotak, lingkaran, bulat gitu ya, oval, tabung dan seterusnya ya. Geometric patterns pola-polanya. Advanced material ya, and eco-friendly ya, ini karena hemat biar masa depan kan biasanya nggak boros ya, save energy lah gitu. Features in modern city skyline. Nah ini kalau berpikir pakai komputasional nih pendekatannya, yang tadi ini nih yang sebelah kiri ya. Sedangkan kalau kita yang sebelah kanan, promnya adalah serial futuristic skyscraper, pencakar langit ya, with unusual organic shape, ya, inspired by nature. Jadi terinspirasi dari alam, membuat yang nggak biasa untuk gedung pencakar langitnya. Ya, blending sci-fi estetik, ada estetika sci-fi, ya. Kemudian color motif, ya, glowing lights, ya, cahaya yang glow-glow gitu, ya, imajinatif, pokoknya yang sifatnya imajinatif, ya. Ini lebih ke natural nih yang ini, ya. Ke apa ke proses fungsinya, ini fungsi. Kalau ini adalah lebih kepada imajinasi. Pokoknya bentuknya lebih inilah, ya. And visionary background. Oh, visionary background tuh gini tuh, ya, ada pesawatnya, terbangnya segala macam, ya. Nah, secara kreatif fokus pada keunikan, imajinasi dan nilai estetika, gitu. Terus gimana bisa digabungin nggak di hybrid? Oh bisa, nih caranya. Generative AI, ya, desain bangunan futuristik, ya. Hybrid bisa digabungin. Jadi prompt kedua tadi itu si ChatGPT, si Gemini-nya menawarkan penggabungan. Nah, penggabungan bisa digabungkan kalau mau, biasanya saya gabungkan gitu. Ya, ini dia penggabungannya, gedungnya. Antara berpikir komputasional tadi yang fungsinya dengan yang estetikanya. Jadi komputasional itu bicaranya fungsi, ya, membagi masalah besar jadi kecil, kemudian eh, apa namanya, polanya ada ya, di gunung di bukit gitu ya, kemudian ada abstraksi ya yang inti ini saja, kemudian algoritmanya diserahkan oleh komputer mengerjakan, ini sama juga tapi bentuknya kreatif, imajinasi, yaitu keunikan imajinasi dan nilai estetika. Ini struktur fokusnya ya, pola, efisiensi, algoritma seterusnya. Nah ini yang jadi hybrid. Futuristic skyscraper design by generative AI ya, combining algorithmic, dikombin nih antara yang tadi komputasional sama kreatif ya, and optimization with imaginative, organic, and surreal form. The building blend bicara eco, material, and energy efficient structure with artistic curve, dan seterusnya. Sehingga, ini bahasa Indonesia ini, sebuah gedung pencakar langit futuristik hasil desain AI menggabungkan geometrik algoritmik. Ini tadi apa? Bicaranya komputasional kan, dan struktur dioptimalkan dengan bentuk organik, surreal, dan imaginatif. Ini yang bentuknya adalah kreatif. Jadi bangunan ini memadukan teknologi ramah lingkungan, material canggih, serta efisiensi energi dengan lingkungan artistik. Nah, ini jadi digabung seperti ini hasilnya. Saya ulangi lagi ini gambarnya masing-masing dari ini agak agak kaku sebetulnya ya. Ini agak bebas, jika digabungkan ada penggabungan yang kedua-duanya itu, ya, gitu. Ya, sampai situ ada yang menanyakan dulu sebelum kita akan praktekkan langsung. Anda sambil siapkan. Kita akan ada kasus nanti. Saya minta Anda nanti juga akan bisa ikut. Nah, untuk yang bisa nanti udah saya izin Pak. Terus saya menaruh link folder. Jadi untuk hasilnya nanti bisa diakses ke situ. Bagi yang mengupload nanti tidak perlu lagi untuk sertifikatnya mengerjakan apa namanya, pertanyaan webinar ya, untuk mendapat sertifikat bisa langsung mendapatkan. Saya izin dulu untuk linknya kita siapkan. Nah, ini saya tempatkan di chat, chat. Oh, ini ada salah. Nah, oke. Linknya link folder ya, folder
kasus lah ya. Ya, itu Pak Indro nanti. Bentar. Everyone, sorry. Itu Pak Indro. Ya, teman-teman, di situ kalian tanya silakan. Itu saya siapkan dulu untuk nanti setelah ini kita bisa bedah kasusnya. Ya, saya mau juga nanti Anda berpartisipasi. Ya, setelah saya memberikan contoh yang berpikir komputasional dan juga kreatif nanti. Sampai sini pertanyaan, silakan Pak Jendro. Yuk silakan kalau ada yang ditanyakan, tapi memang kurang asik kalau memang belum praktik ya. Nah, Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Oke. kalau konsepnya nanti yang Ya, tadi itu monggo dilanjut ya Pak Adi. workshopnya nanti bisa saya lebih jelaskan lagi. Oke, saya geser lagi Pak Jendro. Monggo Pak Adi. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya gunakan tools yang populer, mungkin ya, saya akan bandingkan langsung ya, teman sekalian. Di sini ada, saya akan gunakan mungkin, sebentar, saya pakai ini. Oke, Chat GPT, ya. Kemudian di sebelahnya saya gunakan Gemini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan bandingin dulu aja sementara ini. Yang sebelah kiri ini ada Gemini, sorry ChatGPT, yang kanan Gemini, ya. Dan Gemini memperkenalkan yang namanya Bananas. Nah, ini keren banget ini. Nanti saya jelaskan ya. Ini kita nggak perlu lagi software-software buat ngedit hasil yang udah jadi, gitu ya. Kalau Anda bikin di Illustrator, di Photoshop, udah jadi JPEG, mau diedit kan ribet ya ribet gitu. Nggak bisa kan, artinya harus menerima dan seterusnya. Tapi kalau pakai ini, Anda bisa mengedit seolah-olah Anda menggunakan programnya. Kalau Anda buat bikin Photoshop, ya Photoshop gitu ya, kita akan bahas nanti. Tapi lebih detail lagi di workshop. Oke, terus sekalian contohnya ya, Anda bisa, biasanya saya membuat prompt ya, usahakan, uh, kalau menurut saya sih, kalau emang harus apa ya, detail atau apa, gunakan aja, kita bisa gunakan sebentar, Notepad ya, ini Notepad ya. Ya, saya besarin dulu hurufnya. Ya, cukup jelas ya. Coba. Cukup jelas Pak Jenderal? Yap, Adi. Ya, cukup jelas ya. Ya, teman-teman, di sini saya akan umpamakan dulu. Kalau kita membuat, misalkan, ya, belum gambar dulu ya, jangan gambar dulu. Jangan gini. Saya mau bertanya dulu nih. Kalau kita gunakan, saya pengen tahu cara buat nasi goreng. Nah, itu kan masalah ya. Contohnya nih ya. Kalau kita langsung ketikan, ya, mungkin langsung dulu deh di sini ya. Eh, buatkan urutan membuat nasi goreng. Oke, teman-teman sekalian, ini sepintas pertanyaannya mudah, tapi ini masih terlalu luas sebetulnya. Masih sangat gamblang, besar. Ya, sangat-sangat luas sebetulnya. Jadi, kalau kita bedakan, mungkin ini harus apple to apple ya. Jadi, saya coba gunakan dulu. Mungkin yang sebelah kanan adalah, sebentar. Yang sebelah kanan mungkin chat GPT juga. Oke, ya ini yang bedanya hitam ini putih ya. Itu sama-sama jadi tapi beda 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 akun ya, beda akun. Oke. Nah, kalau saya hanya masukkan buatkan urutan, atau buatkan cara, buatkan cara buat nasi goreng. Oke, kita lihat nih. Maka si ChatGPT akan bilang, lihat ya, berikut adalah cara sederhana membuat nasi goreng. 2 piring sekarang gitu-gitu tuh. Ya, panaskan minyak wajan, tumis bawang putih segala macam. Ini kan nggak ada, masih sangat nggak jelas nih tuh ya. Masak telur, tambahkan topping sosis ayam. Jadi digabungkan di sini ya, nggak ini. Masukkan nasi putih dan seterusnya. Ya, tapi ini kalau berpikirnya biasa aja nih. Nah, kalau Anda berpikir komputasional, maka Anda akan melihat di komposisinya, maka akan melihat
polanya, Anda akan melihat abstraksi, yaitu fokus kemana aja, kemudian jalankan itu diadakan oleh si komputernya, ya, atau si komputasinya. Yang di sebelah kanan saya akan masukkan begini. Tadi kan buatkan cara membuat nasi goreng, ya. Ini nasi goreng apa nih, gitu kan? Nah, ya, misalkan di sini buat kan cara, cara, aja ya, sampai aja deh, buatkan cara buat nasi goreng, saya langsung bilang, nasi goreng pete, misalkan, nah ya, ini udah membagi nih, ya, membagi jenisnya, ya, nasi goreng pete gitu ya, atau nasi goreng apa nama itu, nasi goreng seafood misalkan ya, saya ganti seafood ya, apa nggak seafood gitu ya, koma, saya kasih koma di sini dengan rasa pedas. Nah ini pola nih, ya, dengan rasa pedas. Jadi nasi goreng itu ada seafood, ada pedas, ada yang enggak, sedang, segala macam gitu ya, dengan rasa pedas sedang misalkan ya. Oke, itu adalah berpikir eh, rekognisi ya, pattern recognition ya. Ya, yang ketiga abstraksi, apa yang penting aja, atau yang dibuang nggak penting. Misalkan di sini jangan jangan pakai sayuran. Nah, tuh. Ini dengan prompt seperti ini sudah mewakili tiga berpikir komputerisasi, yaitu dekomposisi, ya, jenisnya adalah goreng seafood, ya, polanya ya tadi pedas sedang, ya, kemudian jangan pakai sayuran, berarti ada sesuatu yang evaluasi atau ada sesuatu yang diintikan saja, yang penting aja, ya, seperti itu. Oke, nah ini kalau kita jalankan, perhatikan di sini bedanya apa, kita lihat. Nah, nasi putih, udang, nah ini langsung sebutkan dia jelas udang, sedangkan di sini masih bisa apa ini tadi nih, tadi ini ayam, suwir, sosis, bakso, udang, nah ini kan masih umum, ya, jadi nggak spesifik. Sedangkan bahannya sini jelas banget nih. Dan yang di bawah bisa cara membuatnya. Nah, ini juga cara membuatnya ada ya. Tapi yang paling penting di bawah, coba lihat. Nih, tuh ya. Mau saya bikinin. Nah, itu jadi gaya si komputer itu begitu tadi. Bagaimana cara buat dia bikin rasa dulu, habis itu langsung ditawarin. Variasi nasi goreng spesial gak? Misalkan nasi goreng Jawa, nasi goreng seafood. Nah, itu kan variasi kan nasi goreng pedas. Nah, sementara ketika kita sudah berpikir komputasional, kita udah langsung sebutkan nasi goreng pedas gitu ya, tanpa sayuran ya. Nah, jadi di sininya nanti tuh, aku mau bikin versi cepat. Nah, beda lagi nih, cepat dan praktis. Tapi udah bukan lagi ditanyakan, di sini masih menanyakan konvensionalnya. Tuh, ya, itu bedanya nih. Jadi di sini kalau kita udah berpikir komputasional, maka akan lebih cepat, ya. Di bisnis yang cepat dia dapat, ya. Kecepatan itu sekarang menjadi yang utama, tuh ya, pelayanan servis gitu ya. Oke, jadi langsung jadi nih, ya, penyajian. Bahkan di sini ada disebutkan ada penyajian. Sajikan panas tambah bawang goreng seterusnya, ya. Ini cuma masih tanya lagi nih. Makanya kalau ketika Anda sering cari di ChatGPT atau di Gemini apapun, kalau tidak menggunakan strukturnya konvensional, dia akan ngasih yang lebih detail sehingga menurut kita ini mungkin bagus, ini mungkin bagus, jadi membuang waktu satu, yang kedua kita nggak fokus, ya, seperti itu. Nah ini kalau bicaranya kita menggunakan teks ya, menggunakan teks, ya. Nah sekarang saya pengen apa namanya berkaitan dengan gambar. Jadi tadi udah kebuka ya, Gemininya dan ChatGPT-nya, ya. Ini saya buka konteks baru. Teman-teman sekalian, sebelum saya jelaskan, kalau di generatif teks ya, AI itu atau gambar itu dia by konteks ya. Jadi kalau Google Search itu adalah by content, by content. Jadi kalau saya mau cari di Google gambar cari gambar nasi nasi goreng, maka gambar nasi gorengnya keluar semua. Tapi kalau di AI versinya ChatGPT dan seterusnya itu by konteks, by content. Jadi kalau saya ketikkan nasi goreng, nanti dia akan konteksnya yang berkaitan dengan nasi goreng apa? Petani yang menanam beras,
kemudian pabrik beras, sistem apa namanya pertanian, ya, kemudian distribusi dan seterusnya. Jadi konteksnya luas sekali, bisa berhubungan, bisa ditarik itu bahasanya, ya. Oke, sekarang teman sekalian bisa praktekkan ini. Misalkan saya ingin membuat kembali ya, eh, buatkan ini ChatGPT ya, gambar, ini yang gedean deh. Ini untuk yang ChatGPT ya, buatkan gambar nasi goreng goreng eh, seafood ya, gitu, ya kan? Dengan eh, ayam, ayam, dengan penyajian yang disajikan tadi, yang disajikan yang disajikan di atas meja kayu gitu ya, koma, eh, di sampingnya ada minuman jus jeruk ya. Oke, ini masih umum ya. Ini buatkan gambar nasi goreng seafood ya yang disajikan di meja kayu, di sampingnya ada minuman jus jeruk. Ya, kita bedakan dulu antara sama ininya apa namanya eh promnya saya paste di sini, saya jalankan, yang di Gemini juga saya jalankan. Oke, kita lihat dulu kalau dari segi kecepatan. Biasanya ChatGPT lebih lambat. Kenapa demikian? Gemini bisa lebih cepat, ya. Umumnya lebih cepat. Coba kita lihat aja nih. Kalau emang jaringannya tidak ada masalah ya. Ini saya coba naikin dulu. Ah, ini biasa cuma abu-abu aja nih. Jadi ini masih mikir juga. Ini saya coba refresh ya. Takutnya masih belum main. Saya coba refresh dulu sebentar. Ya, saya ulangi lagi. Belum keluar sepertinya. Sambil menunggu yang ini juga cukup lama. Ini tumben ini bisa keluar. Atau mungkin kita coba dulu nanti dalam bentuk yang tadi yang baru ya, banana ya. Atau karena di dalam satu browser ya, coba pakai browser yang lain dulu deh untuk Gemini-nya. Paste di sini. Nah, ini ya mungkin itu ya bentrok ya, ada pencarian data juga gitu ya. Ini baru baru nyala lagi nih ya, berarti di apa? Ya ini duluan tapi ini baru nyala. Jadi waktunya agak lebih beda tadi ya. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, ini muncul. Perhatikan, ini versinya Gemini ya dengan apa namanya prompt yang sama ya, prompt yang sama ya. Nah, ini kalau kita lihat eh, bicara fungsinya ini sudah jelas, ada piring gitu ya, ada nasi ya, ada sayurannya mungkin di sini. Terus ada jus jeruk, di sini ada jusnya pakai es dan ada ini. Coba lihat ya. Ini dari data aja udah beda nih, ya. Beda-beda meskipun sama ya. Karena kalau bicara data ya Google lebih banyak misalnya, ya. Tapi pinter awal-awal ChatGPT cukup pintar, ya. Tapi pelan-pelan juga ChatGPT belajar, ya. Dia selalu belajar terus dari data kita. Nah, ini secara komputasional ya berpikirnya, artinya belum dipenekankan sangat kreatif belum ya. Nah kira-kira teman-teman sekalian silakan coba gitu ya. Kalau sudah bisa, saya pengen tahu gitu ya. Silakan Anda nanti masukkan di dalam eh, chatnya di sini di folder ini ya, dimasukkan aja dengan
Atau bisa langsung kalau di dalam di sini juga boleh nih, taruh di apa add file dari sini nih, dari chattingnya boleh deh, chatting aja ya, biar nanti ada dari untuk sertifikat ini, jadi ketahuan langsung, nggak usah di sini deh Pak Endro, Pak Jendro. Halo Pak Jendro. Ya, baik, Pak Adi. Ya, jadi nggak usah pakai folder ini, langsung bisa di sini aja, Ya, bisa di boleh. Silakan, silakan, teman-teman. ya interaktif ya. Nanti kita nyambung, yang Anda bikin itu tolong disimpan. Ini saya simpan dulu, misalkan yang ini nih, yang ini ya, saya download dulu aja. Nanti kita praktekkan dengan yang buat banananya ya, banananya. Oh ya, satu lagi di ChatGPT, dia lebih lambat karena dia servernya memang tidak sekuat Google. Jadi servernya lebih cepat Google ya. Oke, silakan teman-teman yang mau mengupload, bukan ngupload, ya masukkan ke chatting ya gambarnya yang dibuat. Temanya sama ya, Pak Adi ya? Ya sama, promnya sama. Jadi Ya, promnya sementara sama. Nih, nanti setelah itu ada tantangan kedua adalah kreatifnya. Ini kan ya, baru secara fungsi nih, ya. ya, secara fungsi dulu. Jadi pokoknya di situ Mungkin ada bisa nasi bisa di goreng. copy di itu kolom Oh, chat tadi. boleh, saya copy dulu. Silakan. Sip. Pasti hasil Ya, juga baik. beda ya, karena kan random ya. Ya, Ya, teman-teman silakan ini saya paste promnya. Silakan di copy, ya. Anda masukkan di tempat Anda. Salah satu aja ya, boleh menggunakan ChatGPT atau boleh menggunakan Gemini. Silakan. Tapi disimpan kedua-duanya. Ini juga bisa boleh di-download ya, boleh di-download dua-duanya. Jadi satu ChatGPT saya download, yang ini juga saya download ya. Kalau untuk hasil ketajaman sebetulnya eh, 1,6 giga, ini Google lebih tajam saya, 5 mega ya, besar ini. Oke, silakan teman-teman yang mau menginikan. Ini dari sisi dalam berpikirnya komputasional. Jadi yang kelihatan dulu, fungsi utama dulu. Oh, ada nasi, ada piringnya, kemudian ada jeruk di situ ya. Kelihatannya lebih komplit yang sebelah kanan, gitu ya. Ada telur soalnya ya, udangnya juga ada ya. Cuma yang kanan nggak ada selada gitu ya, nggak ada ini ya. Baik, Pak sudah. suruhnya membuat itu ya nasi goreng ya Pak ya? Ya sama, Ya, yang soalnya sama. di chat itu Yang ada sama-sama ya? ya. Sama, soalnya sama. Sama, copy aja, terus diupload ke situ. Apakah sama dengan yang saya punya? Gitu. Pasti beda kan? Masukin dulu Beda-beda ya. boleh nggak Pak? Beda-beda. Boleh, silakan. Yang penting nasi goreng ya, tapi nasi goreng ya. Nasi goreng. Siapa? Kenapa? Siap, Siap, siapa? Siap. siap. Iya, iya, Siap. oke, silakan. Ya, nanti saya arahkan Anda supaya kreatif gimana ya, gitu. Ya. Nah, sambil mengerjakan, teman-teman sekalian, yang namanya kreatif itu ada tiga tadi. Fast, spontan, apalagi deep, daleman berpikir, dan critical. Ya, kritis. Ya, jadi kenapa? Nah, gitu kan. Kenapa? Kenapa ini ada ininya? Kenapa nggak pakai ini kan? Itu kritis tuh. Ya, kenapa? Oke, ini sudah ada yang masukin. Budiman. Mas Budiman, ya. Budiman Oh, mana? oh belum. Eh, jadi tugasnya ngirim gambar, ya ngirim gambar dengan situs AI yang berbeda, betul. Jadi promnya juga boleh, yang penting nasi goreng. Oke, ini sudah ada masuk dari Mas. Oh ini pakai HP mungkin ya. Saya izin buka ya, Mas Budiman. Ya ini teman dari Mas Budiman ya. Nah, Mas Budiman kalau boleh tahu, promnya dibikin garpu gak di situ? Enggak Pak. Enggak. Ah, lihat ya, Masnya pakai Gemini atau pakai ChatGPT? Gemini, Gemini. Gemini ya, Gemini. Lihat ya, ini Gemini. Kalau kita lihat dengan yang punya saya ada kemiripan gelasnya sama jeruknya gitu ya. Ya, 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 ya sama ya. Jadi katanya sama gitu ya. Untuk yang jelas jeruk tuh Data pakainya itu sama ya. umumnya Copy gitu. paste ini Pak nih. Copy paste. Itu kenapa garpunya hitam ya? Kan hitam itu dibungkus kain tentunya, dibungkus apa lap mulut lah. Oh iya iya iya. Oke, nggak apa, ini bagus ya. Ini disimpan sama saya tadi ya. Kalau bisa disimpan ya. Oke, oke, baik. Satu lagi deh, saya tungguin ya. Ada lagi ya nih? Oh, ada satu lagi nih. Siapa nih? Oh, ada dua lagi. Mas Dan, Aselo. Oke.
AC-nya Oke, ChatGPT. Dion. Nah, banyak ya. Oke, nanti nama-nama ini Anda tidak perlu lagi untuk sertifikatnya nggak usah ngisi link Soal ya, ada 10 soal nggak usah perlu lagi ya. Oke, ini dari Mas Sel tadi ya. Mas siapa? William, siapa ini? Mas William. Nah, ini William nih. Ah, ini Mas William juga Gemini ya, kelihatannya. Mas William bisa Mas William bisa diinfo menggunakan ChatGPT atau kelihatannya Gemini? kelihatannya iya kalau dari gelasnya sama ada Ya. jeruknya. Oh ya, oke. Ya betul betul ya. Oke, good. Satu lagi tadi ada yang masuk dari Mas. Oh, satu lagi nih dia. Mas William, oke. Oh, William. Ada dua. Oh, ada dua. Oke. Dan Dan Gajah Gemini betul hasil di ChatGPT. Oke, oke. Wah ini banyak ya. Mas Aryo ini masukin dari dua-dua juga ya. Ini kayaknya yang Mas Aryo. Nah, ini kayaknya yang ini ya ChatGPT Mas ya. Aryo ya, ya, yang Gemini. Berarti kan kalau Anda lihat tuh berarti kalau ada kesamaan berarti ada apa namanya tadi pola, ya. Ternyata di sini polanya adalah kayak minuman tuh jadi pola tuh. Pola minuman tuh ada jeruk jus ya. Jus tuh pola. Jus apa? Jus jeruk, jus mangga kan beda-beda ya. Polanya ada kalau jus tuh begitu bentuknya ya. Agak-agak kental dan seterusnya gitu. Baik teman-teman yang lain silakan masukkan kalau ingin masukkan. Tapi saya mau langsung yang coba yang lainnya ya. Perhatikan. Nah dari kelas ini kita akan coba kreatif. Nah ini kreatif thinking ya. Kita coba kreatif. Terus sekalian ide itu memang kenapa ide itu mahal? Karena itu yang dijual yang membedakan. Saya mau tanya dulu, boleh jawab pakai suara atau pakai ChatGPT ya? Kira-kira ya umumnya nasi goreng itu ya disajikannya enaknya kalau dari waktu siang atau malam? Malam. Malam, Pak. Malam. Biasanya malam ya. Udah makan malam makan nasi goreng lagi kan? Nah gimana nggak kolesterol tuh ya? Kebiasaan kita orang di Indonesia karena kita dilayani lah kita kan di Indonesia kan enak tuh kalau malam pengen lapar nasi goreng kalau di luar negeri kan susah ya. Nah jadi biasanya malam. Nah berarti kira-kira kalau dari dekomposisi waktu itu pengaruh nggak? Bisa menjadi ini nggak? Bisa menjadi bagian masalah nggak? Nasi goreng bisa ya teman-teman ya? Bisa, oke ya. Berarti waktu pengaruh tuh ya. Terus biasanya kalau nasi goreng itu enaknya dingin atau panas? Panas. Pasti Panas, Pak. Panas. ya. Panas, panas. Panas. Ya, berarti itu juga ada pola. Tapi bukan pola yang baik. Ya mau nggak mau kalau misalkan nasi goreng udah dingin, lapar dimakan juga ya. Tapi enaknya kalau panas. Berarti kecenderungannya adalah panas ya. Ya. Tadi kecenderungannya kalau dari waktu berarti malam. Nah, gitu kan. Ya, jadi itu dari sisi komposisi itu atau sorry berpikir proporsional ya. Nah, kita ambil satu aja deh. Salah satunya misalkan kita ambil yang panas. Nah, kalau panas biasanya polanya ada apa di situ panas? Kalau visual. Uap. Wah, asap gitu kan ya. Atap ya. Nah, kalau dingin ada apa dingin? Enggak ada. Kayak jusnya tuh, gelasnya tinggal ada apa? Ada embun apa ada apa Embun. tuh namanya embun air, embun gelas ya, embun Embun di air. gelas. Nah, kadang-kadang dingin ada uapnya juga nggak? Ada. Ada uap dingin, ya uap dingin kan, keluar asap juga kan dia kan. Kalau anda makan dulu di puncak minum bajigo di puncak gimana? Airnya panas, udara dingin gimana? Berasa anda makan udara panas dikasih esnya juga ada asnya. Nah sekarang untuk kreatif thinkingnya kita ambil dari salah satu komposisinya tadi panas kan, oke panas berkaitan dengan asap. Ya, sekarang tambahkan. Nah, yang tadi kita sepakati aja ya pakai Gemini sekarang ya. Yang tadi masih Anda aktifkan, contohnya saya di sini ya tadi ya. Yang ini ya. Nah, kayaknya ini ya. Nah, ini saya tanya tahu. Kalau Anda pakai Google Gemini sebelumnya ya, saya Gemini aja deh. Nih, kalau Anda pakai Gemini sebelumnya, maka ketika Anda bikin apa namanya tambahkan efek asap gitu ya dari gambar nasi goreng di atas.
coba aja nih, kita lihat ya. Mirip kan nih? Contohnya ya. Ini Gemini ya, kita langsung ke Gemini aja. Kita lewatkan dulu ChatGPT. Lihat. Di sini langsung gambarin goreng seafood dengan efek asap mengepul gitu ya. Nah, gitu tuh. Lihat. Oke, ada keluar asap nggak? Ini panas banget ya. Gitu ya. Gitu ya. Saya tambahin lagi dengan, nah ini kan kalau sampai di sini sebetulnya kelihatannya fungsi karena panas, tapi Anda bisa imajinasikan di situ. Ya, bisa imajinasikan. Misalkan eh, ini kan permintaannya kan tambahkan ya, tambahkan lagi ya. Tambahkan efek, kalau tambahkan berarti dari gambar sebelumnya ya, tambahkan efek embun, embun dingin ya, dingin pada gelas yang terdapat es. Nah, oke. Ini saya mau kasih kasar dulu aja ya, karena kalau misalnya kalau di workshopnya nanti lebih detail, lebih urut lagi. Nah, perhatikan. Nah, ini langsung ada esnya nih, langsung ada ini nih. Tuh, ada bulir-bulirnya, betul gak? Tuh, ya ada es bulir-bulirnya tuh. Ya, bedanya sama yang sebelumnya gitu. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, ya, kalau kita coba ya, ini gambarnya kan masih sama ya. Google tuh udah membantu yang sama loh. Nah, di kalau Anda coba di ChatGPT, perhatikan nih, ya, yang tadi ChatGPT, ya, dengan prompt yang sama deh, yang kita masukkan dari yang ini GPT kan, ini nih, tadi, misalkan tambahkan efek asap ya, tapi pada ChatGPT-nya nih, ya, gambar di atas, kita lihat gambarnya masih konsisten nggak, kan gitu, ya, saya dulu nggak apa lama, cuma sekali ya nggak kita tempatkan. Ya lagi-lagi alasannya kenapa lama, karena dia tidak punya server, gitu ya. Jadi ChatGPT nggak ada servernya. Kalau Google kan memang raja server dia. Jadi bandwidth juga besar dan bisa cepat. Nah, jadi alasannya lama. Tapi kalau masalah pinter awal-awal masih pinteran ChatGPT seperti ini. Ya. Nah, algoritmanya itu yang 4 tadi itu dia baik apa tadi ada apa aja? Machine learning, ada genetik ya, ada deep learning, ada reinforcement itu apa namanya awal-awal cukup bagus. Ya, kita lihat dulu. Yang tadi bandingannya Google ini sangat apa namanya mirip ya. Seperti ini. Sampai tunggu lagi. Kita tunggu dulu. Ini hanya membandingkan aja ya. Di prosesnya. Jadi kalaupun internetnya cepat biasanya ya dia tergantung dari bandwidth ya. Bandwidthnya di sananya sendiri. Servernya si ChatGPT ya. Google kan besar, jadi langsung dia. Dikit lagi kita tunggu. Nah, di sini teman-teman sekalian, di sini lebih simpel, tidak pakai S secara otomatis gitu ya. Bahkan tadi teman-teman ada pakai garpu segala macam gitu ya. Nah, kita di sini langsung menggunakan nih. Oke, lagi. Nah, nanti setelah ini ada kasus lagi, tolong dikerjakan dengan debilitas. Saya kasih ide dasarnya, tapi Anda kembangkan berpikir komputasional dan digabungkan dengan kreatif ya. Nanti tantangannya gitu, ya. Anda bisa gunakan uh, notepad dulu ya untuk menggambarkan itu. Nah, ini udah selesai nih. Baru selesai setelah sekian detik. Dan hasilnya juga nggak terlalu besar ya ukurannya dibandingkan dengan tadi 5 mega ya, cuma 1,4 mega kalau nggak salah. Nah, coba lihat di sini. Gimana? Kira-kira kalau kita lihat bandinginnya, menurut Anda gambar masih sama ya? Sama nggak gambarnya? Perhatikan pelan-pelan. Sama nggak gambarnya? Ayo.
Iya sama Pak. Sama, yakin? Nih, Lumayan beda dikit. Anda lihat ininya nih. Apa namanya nih? Selada ya. Selada yang di sini sama di sini gimana nih? Beda gak? Beda gak teman-teman? Seladanya. Beda. Beda. Ya, ini lebih enggak, teksturnya enggak rumit ya, agak gelombangnya agak besar-besar. Yang di sini agak kecil ya. Udangnya sama lah, oke ya. Airnya juga sama, oke. Gelasnya juga sama. Meja juga sama. Jadi ada yang kelihatannya sedikit beda ya. Sedangkan di Google ya, yang bedanya asap, tapi apakah sama ininya? Hampir ini ya, hampir sama banget ya. Nah, berarti presisi ya di sini cukup aman. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih fungsi nih, dia nih gambar di sini. Jadi kalau Anda kan tadi udah simpan yang ini nih, misalkan ya saya ada download yang ini tadi kan, ya. Kalau misalkan kita keluar dari apa? Kalau masih konteks ini kan sama terus gambarnya, betul nggak? Sama terus kan? Tapi kalau kita new lagi, nah new ya, percakapan baru, kita masukkan unsur yang tadi, biasanya kan yang Gemini ya. Nah, ini kita aktifkan tanda ini, gambar ini, banana nih. Klik, nah, ini udah aktif nih. Banana adalah untuk mengedit gambar. Jadi berarti layaknya fungsi Photoshop lah gitu. Contoh ya dari gambar ini ya, hilangkan, ya aktifkan ini dulu ya gambar banananya, hilangkan gambar telur pada eh, piring, pada nasi goreng ya, pada gambar di atas lah, gambar di atas gitu ya. Kita lihat diaktifkan ininya ya. Biasanya kalau nggak diaktifkan dia nggak keedit ya, ini kan mengedit ya. Kita lihat prosesnya, tunggu sebentar, memang sebentar biasanya. Ini bayangan kalau Anda masuk ke Photoshop ya, Photoshop Anda masuk, oke lah dihilangin, terus ini pakai apa nasi gantinya, kan ribet tuh ya, direkayasa ya. Sekarang Photoshop udah ada ini sih, Photoshop Firefly ya, tapi tetap ribet. Oke, hilang nggak tuh? Hilang nggak teman-teman? Iya hilang Pak. Hilang, Pak, hilang. Bisa ngedit kan berarti kan, otomatis kan. Oke, misalkan ganti jeruknya, gambar jeruknya, harus jelaskan ya, gambar jeruknya dengan jeruk nipis. Ini berarti masuk ke abstraksi ya, jeruk nipis ya gitu. Ya, jadi selagi ini diaktifkan, ini saya kayak kayak kita nyari gambar jeruk nipis, terus di cropping, masukin ke situ. Jadi bayangin loh, udah ganti Photoshop ini kayaknya udah kesaingan juga nih sama ini, ya. Tanpa mengubah gambar yang lainnya. Nih, ya, Gambi juga nih, ternyata masuk jeruk nipisnya, airnya ya. Nah, di sini masuk ikutin juga. Bisa nggak kira-kira eh, hanya jeruknya aja air tetap itu? Ya, kita coba ya. Kita masukin lagi aja. Karena ini udah beda di sini. Karena kalau udah beda gini biasanya coba tanya lagi ya. Eh Ganti hanya ya. Hanya berarti abstraksi ya. Hanya pada gambar air jeruknya tetap sama dengan gambar sebelumnya. Kita lihat dulu nih, bisa nggak yang ini? Ya, ternyata tadi sebelah jeruk kita masuk itu juga, ya kan? Dia kan ngasih inputnya masih kurang detail di abstraksinya, ya. Makanya terkait dengan detail abstraksi namanya. Kalau jenis jenis itu pola, ya. Oke, kita lihat. Nah, kan Anda ingin jus jeruknya tetap sama, hanya potongan buahnya. Oh iya, berarti potongan buahnya diganti. Iya, hanya potongan buahnya. Maksudnya gitu kan? Gitu. Jadi kalau
jadi nipis. Ini dia, tapi ini udah begini jeruk nipisnya nih, karena udah kontaminasi. Gitu. Oke ya teman-teman, begitu ya. Nah, yang lainnya adalah sebentar, kita bisa mengedit desain loh. Contoh ya, contoh nih. Saya bikin baru lagi, percakapan baru, teman-teman sekalian. Tadi boleh diperhatikan. Oke, sebelum sebelum ada tugas yang baru, saya mau, Anda kan mendapat ini kan ya semua ya, mendapat flyer ini kan ya, ya kan? Ya, saya ulangi lagi di sini. Dapat. Flyer ini, itu gambarnya gini. Bayangin ya, Anda sudah bisa capek-capek dengan Canva, ya udah bentuk JPEG, ya udah bentuk JPEG. Kemudian Anda pengen ganti, marketing kita cepat gantiin deh. Aduh, di Photoshopnya nggak keinstall segala macam. Contoh nih, ini contohnya adalah free webinar, ya, free webinar misalkan gitu ya. Dan saya mau ini diganti yang namanya creative workshop gitu ya. Free webinar diganti creative workshop, terus tambahkan teks, misalkan investasi 100.000 ya, 100K gitu ya. Ganti gambarnya warna kehijauan. Nah, gimana? Photoshop kan? Ini udah JPEG loh. Kalau Photoshop JPEG gimana? Kacau kan? Betul nggak? Kecuali PSD-nya, itu pun lama. Kita lihat nih ya, kelebihan daripada Banana. Kita lihat ya. Masih pakai yang ini, saya masukkan gini. Ganti teks tanda kutip ya, kotak pakai tanda kutip quotes-nya. Tadi apa tadi namanya? Free webinar ya, dengan contoh aja nih ya, dengan tanda kutip kreatif workshop. Oke. Ini terus tambahkan teks tanda kutip lagi, investasi gitu ya, 100K gitu ya, di bawah teks benefit. Nah, di bawah teks teks juga ya, jadi tambah juga kok teks benefit ganti background ya, background warna menjadi kehijauan ya. Nah, di sini perlu dijelaskan tetap pertahankan lainnya, itu juga perlu. Kalau enggak biasanya orangnya, kita oke dulu aja ya, orangnya jadi warna hijau juga. Coba tes ya, klik, perhatikan ini aslinya free webinar akan mengganti menjadi creative workshop ya, terus warnanya hijau, terus benefitnya ditambah lagi ada investasi 100.000 misalkan. Kita lihat ya, jadi ini solusi nih yang nggak perlu software ya, segala macam, sehingga bisa seperti ini. Kita lihat ya. Oke, ini dia nih ya, biar ya, investasi 100K creative workshop, warnanya kehijauan. Kira-kira kalau punya yang pakai jago Photoshop juga kalah cepat gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada tanya lagi, silakan sebelum nanti ada tugas terakhirnya nih, silakan ditanyakan. Jadi teman-teman, nanti kalau di workshopnya saya akan lebih detail ya, karena singkat, hanya gambaran besarnya aja. Silakan Pak Jandro. Ya, baik. Teman-teman, ini di kolom chat ini ada, tadi sampaikan Pak Adi, ada dua alternatif. Yang pertama adalah mengisi soal yang sudah kita sediakan di kolom link di kolom chat ya. Yang kedua, hasil yang tentunya juga sudah baru saja dikerjakan di kolom chat, silakan dikirim ke kreatifharmony@gmail.com. Itu untuk kemudahan nanti kita cek pengiriman e-sertifikat. Kira-kira gitu. Kalau yang sudah mengirimkan melalui link untuk pendaftaran webinar ini aman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang belum ada di link dan kita juga mengirimkan Zoom ini, silahkan dikirimkan hasilnya yang tadi dikirim ke chat ke di dalam fotonya Pak, di
folder chatnya Ya, juga bisa. Kan ada folder yang tadi tuh, folder Google. ya ini bisa dikirimkan untuk mendapatkan sertifikat, Pak Adi. Ya, dikirimkan bisa bisa dengan chat cukup atau dengan folder yang tadi di chatnya itu ada dituliskan filenya namanya juga bisa langsung. Jadi nggak usah ke Ya, emailnya. ini tapi ada beberapa yang email, ada beberapa yang memang masuk di linknya Oh ya. mahasiswa saya belum ke masuk ke email. Ah, Oh ya, silakan boleh. Ya. oke, silakan nanti karena beberapa mahasiswa di Politeknik belum masuk ke link, jadi silakan bisa dikirimkan gambarnya ke Creative Harmony. Nanti kita akan kirimkan sertifikatnya. Oke, ya, Izin Pak, sekali lagi. silakan nanti untuk mendapatkan ya silakan, monggo Pak. Ya, teman sekalian, ini ada satu lagi tugas, tolong dikerjakan sebentar ya, karena cepat dengan AI. Saya akan buatkan clue tugasnya ya. Anda berpikir komputasional dan kreatifnya Anda kembangkan sendiri ya. Nanti kalau sudah tadi dikirim ke chat boleh, di folder dikirim folder boleh juga. Saya akan tuliskan soalnya. Oke. Oke. Eh, buat yang visual ya. Anda pikirkan ininya ya, promnya nanti ya. Seorang anak sekolah SD ya, kelas 4 dan berlari mengejar layang-layang dengan masih mengenakan pakaian seragam. Oke, ya, coba Anda kembangkan ini menjadi computational thinking digabungkan dengan kreatifnya. Anda mau menambahkan apa di situ nanti ya untuk menciptakan visualnya ya. Ini saya copy dulu. Ini boleh di copy terus tambahin atau agar dia nanti yang membedakan nanti apa ya. Saya coba di chat dulu. Ini soalnya nih. Soal kasus ya, kasus 2 deh. Ya, silakan. Nah, Anda bisa mengeditnya nanti dengan ditambahkan itu dengan menggunakan tadi apa? Gemini ya, pakai diaktifkan bananasnya. Ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, Anda harus mengidentifikasi dulu nih masalahnya ya. Berarti ada anak sekolah ya, kelas 4 SD berlari mengejar layang-layang dengan masih mengenakan pakaian seragam. Nah, nanti saya minta Anda untuk menambahkan kreativitasnya di situ apa? Ya, kreativitas tentu Anda yang spontannya saya pengen lihat dulu ya. Biasanya kalau ketika pulang sekolah lari kan masih bawa tas ya gitu kan. Nah, terus mungkin tasnya jatuh, buku berantakan, kemudian bisa jadi dia apa namanya pakaiannya kotor dan seterusnya. Nah itu silakan dikembangkan sendiri gitu gitu ya. Ya Pak Jendo, gitu silakan teman-teman yang bisa mengerjakan. Waktunya sebentar aja mungkin Silakan. 5 menit juga cukup ya. Jadi kalau ada yang sekarang hadir Pak, bisa langsung aja Pak nanti di apa namanya emailnya itu di apa namanya eh, dicantumkan ya di by email boleh, karena kan belum terdaftar ya. Hmm. Hmm. Ya atau kalau mau pakai chat boleh, tapi langsung di bawahnya dibikin alamat emailnya ditulis boleh juga. Ya, ya, boleh ada dua alternatif, boleh dikirimkan nama plus email Saya atau pengen lihat siapa dikirimkan yang fast thinking, deep thinking, dan critical thinking di sini kita lihat. Oke, silakan. Waktunya 5 menit cukup ya. Nah, ya ini sambil mengerjakan, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini buat tools marketing itu kan cepat ya. Misalkan Anda diminta, ini pelayannya salah nih, ada ini, mana desainernya? Waduh, file kampanye wah, wah ini, nggak bawa
nggak install Photoshopnya, laptopnya nggak ada atau nggak pakai, ribet gitu ya. Jadi langsung buka aja file yang udah ada, mau diganti apa gitu. Gitu. Ya ganti dong itu between kreatif dan computational thinking, diganti pakai bahasa Indonesia aja di antara, gitu ya. Ini kan sambil Anda sambil kerjakan ya. Saya ganti lagi nih, misalkan di sini eh nih ya, nih between kreatif dan computational thinking gitu ya. Ya gitu kan. Misalkan eh ganti, jangan lupa diaktifkan ininya. Ini yang kan misalnya sekarang sambil ngejalan yang anak sekolah ya. Karena saya mau menjelaskan yang ini aja. Ambil ya. Ganti teks tanda kutip gitu ya. In creative and computational thinking itu ya, ke dalam bahasa Indonesia gitu aja ya, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu. Coba aja langsung. Bayangin loh kalau itu JPEG ada di Photoshop kan mesti retouch ya, retouch lagi, diketik lagi, dihapus dulu. Nah, kalau ada PDF cepat ya, tapi kan repot juga, ada kanvanya ya, buka kanva dulu dan seterusnya, editnya dan seterusnya. Tuh lihat ya, tuh jadi tuh antara berpikir kreatif, kreatif ya, dan computational thinking. Kok ini ada salah nih, ternyata ada ini nih, salahnya juga. Mungkin saya ngerti ke salah tadi ya, computational thinking. Ya betul tuh ya. Nah, ternyata sebaiknya tadi apa, ganti dengan diketik aja ya, dengan teks ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya aja dengan singkat ya. Pak, tanggalnya diganti ya tanggal 25. Oh iya, bisa misalkan ganti tanggal 9 September menjadi 25 September. Nah, udah, lihat. Jadi nggak perlu software untuk mengedit lagi dan langsung ada gitu ya. Bahkan Anda bisa menggunakan berpikir konvensional ya. Saya mau ganti orangnya dengan gaya anime gitu ya. Bisa jadi tuh, berubah gak nih? Belum berubah ya. Teksnya, saya nggak masukin teks ya. Kalau tangga kan juga termasuk teks ya. Mesti pakai teks semestinya ya. Mesti pakai teks. Silakan teman-teman sambil mengerjakan yang tadi kasusnya. Misalkan ganti tadi ini. Dia nggak mengenal tanggalnya, jadi ganti teks. Nah, coba ya. Teks, tanda kutip, 9 September, ya. Jadi, 25 Desember. Itu bahasanya komputer begitu kenalnya, gayanya ya. Itu udah algoritma sebetulnya ya, udah langkah pembuatannya gitu. Tapi yang paling penting tadi adalah di awal tadi. Jangan lupa diaktifkan bananasnya ya. Dia akan memasukkan itu. Oke, silakan teman-teman yang cepat berpikir. Itu dia tuh. September ya, tetap ada masalah pasti di sini ya. Mungkin kecil apanya ya, September. Baik, baik. Teman-teman sekalian, silakan yang saya masih tunggu untuk yang apa namanya, karena ini masih koneksi dengan ini ya, apa namanya, yang mengerjakan, yang bagi yang mau silakan. Anda bisa merekayasa ya, merekayasa promnya ya, dengan mengidentifikasi tadi kasus masalahnya ya. Ya tadi kalau nasi goreng siang malam biasanya panas panas, kalau saya pakai panas terusnya ya. Jadi digabungkan ya. Bisa kalau panas tuh ada asap ya, polanya kalau panas ada asap ya. Dingin juga ada, tapi pakai es gitu, ada embun polanya gitu dan seterusnya. Baru nanti
abstraksinya tinggal dipilih aja. Misalkan saya mau hilangin telurnya, saya mau ganti ayam atau ganti apa, kayak macamnya. Itu yang lainnya. Ya, bentuk asap itu juga termasuk imajinasi sebetulnya. Ya, asapnya misalkan bisa nggak teman-teman sekalian kalau misalkan bentuk asapnya panas gitu, ya, asapnya membentuk tulisan panas gitu ya, ya mungkin bisa. Gitu. Baik. Ya, mungkin Pak Endro, Pak Jendro, ini ada yang kirim juga. Budiman, Budiman ternyata fast thinking. Wih, wah, langsung digabung Pak. Ya, ini Mas Budiman menggabungkan dua ini Pak ya, Mas ya. Diganti orangnya jadi oke. Oke, good. Ini Gemini ya Mas ya? Oke. Gemini. Oke, nah kayak gini nih, ini bagus banget nih, ini udah menggabungkan lagi kreatifnya ya, nggak bisa seperti ini nih ya. Oke, ya teman kalian ini contohnya dari gimana ya, cukup kreatif. Nah, ini punya saya anak juga cukup fast thinking di sini dan deep thinking dan tadi ya, yang lainnya silakan. Teman-teman yang lain kalau misalkan nanti pengen sertifikatnya selain tadi pakai chat ini, Anda bisa copy ya, karena kalau sudah saya tutup kan biasanya nggak ada lagi tuh ininya, linknya ya. Jadi kalau bisa nanti di copy aja nih yang di awal-awal tuh saya berikan. Bentar. Ini dia nih, link folder. Saya copy lagi aja ya. Anda bisa copy ini nanti untuk keperluan mengumpulkan tugas yang tadi nih. Tugasnya adalah yang tadi. Nih, anak dibikin promnya, ya ini kebetulan nggak harus dengan posternya sebetulnya, yang penting Anda gambar anaknya dengan ini bebas saja, tapi dengan kreatif yang lainnya. Jadi nggak cuma anaknya ketika ngejar layangan tuh bisa aja tambahkan ada angin kencang, terus gayanya juga apa, ini gayanya foto atau gaya kartun tentukan ya, gitu ya. Saya contohkan sedikit lagi, ini terakhir ya teman-teman sekalian. Misalkan ini saya copy ya, copy. Saya buat baru lagi, perhatikan, teman-teman sekalian, masuk ke dalam berpikir kompetisional. Nah, tadi kan saya minta gitu kan, seorang ya, buatkan gambar kartun. Nah, kartun 3 dimensi. Ya, berarti ini jatuhnya apa? Dekomposisi. Gambar kan ada yang kartun ada gambar nyata, realistik, foto gitu ya. Nah, 3 dimensi ini udah spesifik lagi ya. Polanya apa? Polanya misalkan gayanya apa? Nah, dengan gaya misalkan dengan gaya Disney. Nah, ini Disney ya untuk seorang anak bla 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 bla. Ya ini kalau Anda lihat ya. Perhatikan di sini. Lihat ya. Anda kalau berpikir komputasional itu enak tuh rigidnya. Jadi pola-pola ada apa aja ya. Oh, ada gambar kartun, ada apa aja. Oh, ada Disney, ada 3D, ada 2D gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa langsung di rigid gitu ya. Sehingga ketika dimunculkan tepat dan tidak menginikan waktu. Ini contohnya. Tuh, ya. Ini masalahnya kan seragamnya ya gitu kan, bukan Indonesia, orang juga orang bule gitu ya. Saya maunya orang Indonesia ya gitu, bisa gitu ya. Nah, berarti ini pakai apa? Bisa pakai Gemini ya, nanti pakai ini nih. Nah, tapi ketika ini Anda masukkan misalkan ganti ini, kalau saya copy salin gambar, Anda bisa paste di sini. Ketika di paste ini pakainya gambarnya diaktifkan. Nah, ya, ganti gaya kartunnya menjadi gaya anime Jepang. Sip. Klik. Ini saya kalau mau detail lagi apa seragam Indonesia putih merah, nah, juga detail lagi ya. Anak Indonesia gitu ya kan, karena ini dianggap anak SD-nya SD luar gitu ya. Apalagi Disney lagi. Ini gaya Disney nih gayanya. Ya. Dan ini saya nggak perlu menyimpan, tinggal di copy aja ya. Tapi diaktifkan ini, kita lihat apakah sama kalau di copy gitu ya.
dengan menggunakan tadi apa? Bananas. Nah, tuh, ya. Kartun Jepangnya belum masuk tuh, ya, belum ini karakternya belum masuk tuh berarti. Gaya kartunya baru sekitarnya doang, ya. Gaya kartunya ada gini-giniannya itu, ya. Ganti karakter anaknya jadi gaya karakter anime. Ini Jepang. Oke, dah. Ya, teman-teman, jadi jangan lupa di copy linknya untuk mengumpulkan tugasnya nanti, ya, untuk mendapatkan sertifikat. Atau kalau nggak mau ngerjain tugas gambarnya, berarti bisa mengerjakan soalnya yang tadi itu. Yang ada di Pak Jendro udah kirim tadi ya? Sudah, ini saya copy lagi. Nah, ini saya copy kembali, kontrol. Ya, Pak Jendro, dari saya, Ya. teman-teman sekalian ini luar biasa. Ini ada hasil beberapa yang nanti kita catat ya, namanya Bas dan Aselo, ya. Ada Sri Novi, kemudian ya, ya itu Pak Jendro sudah memasukkan apa tuh soalnya ya, soalnya ada 10 pilihan ganda terkait tadi yang saya jelaskan. Boleh pakai itu atau boleh gambar. Oh, ini 4D nih, jelaskan anak sekolahnya mengajar layangan. Oke, good. Oke. Ya Pak Jendro, saya rasa itu aja untuk hari ini. Ya, baik teman-teman. Oh, ini luar biasa ya malam hari ini. Dalam artian teman-teman sekarang sudah mulai kebuka bagaimana memanfaatkan secara optimal yang namanya ChatGPT atau Gemini, atau kira-kira apa yang menjadi pemikiran teman-teman secara secara kreatif, kira-kira semacam itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hal yang sangat sangat kemudahan ya dalam berkreasi ya. Ada yang tadi Pak Adi menyampaikan bahwa ternyata tidak sepenuhnya perlu menggunakan Photoshop. Nah, ini kan satu hal yang sangat membantu kita ya. Oke ya, mudah-mudahan ini menjadi menjadi hal yang baru ya buat teman-teman. Ya, yang tadi disampaikan Pak Adi ini masih masih kulitnya nih sebetulnya. Ya, tanggal 23 dan 25 kita akan selenggarakan workshopnya. Ini nanti 2 hari lebih lebih deep lagi, lebih mendalam lagi, lebih banyak keilmuan yang tentunya menjadi kekinian ya. Cuman dari situ kita investasinya sih 100.000. Silakan nanti kalau misalnya memang perlu mendalam. Sampai ke animasinya, Pak. Ya, oke, ada animasinya juga. Nanti teman-teman bisa mendaftar ke ini ya, ke handphone saya boleh? Atau tadi ya ada handphone. Nah, silakan bisa di-download atau mungkin menginformasikan melalui kontak saya. Di situ ada ya 0812 1925 4651. Ini Sujendro. Ini untuk kira-kira untuk yang nanti ingin lebih benar untuk berinvestasi. Oke, ini kembali lagi kita ingatkan lagi kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, ada 2 alternatif ya. Yang pertama silahkan mengerjakan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Yang keduanya boleh menjawab soal yang sudah kita kirimkan di kolom chat. Nah, nanti kita bisa langsung share ke email. Tapi bagi teman-teman yang mengirimkan melalui tadi Google Drive, silahkan tambahkan informasi email supaya lebih 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 mudah untuk kita mengirimkan e-sertifikat. Oke. Wah, nggak terasa waktu yang membatasi kita. Tadi terima kasih ilmunya yang asik, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baru ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di email ke Harmoni atau ke saya atau ke Adi juga nggak apa-apa. Ini kan tentu kita insya Allah kita akan lebih responsif kira-kira apa yang menjadi eh, kekurang pahaman ya. Teman-teman ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Pak, maaf Pak, maaf. Silakan. Mau nanya, ini tugasnya dua tuh, satu tuh yang membuat apa anak seseorang bla 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 gitu, boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Apa ya? Ya,
sesuai dengan yang tadi di kolom chat ya. Pakai itu Itu aja. aja ya Pak ya. Ya, silakan nanti dikembangkan sendiri. Di kolom chatnya sudah ada ya. Jadi anak-anak, soal anak, ini kan ada ya. Soal kasus seorang anak SD dan lainnya, silakan dikembangkan sendiri. Bahan dasarnya sama, kira-kira gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke. Ya. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Ya, baik. Teman-teman, kita juga tadi sudah kita infokan ya. Silakan nanti ada kolom untuk ini ya, kolom untuk feedbacknya. Kita akan selalu menginformasikan mengenai Itu mengenai aja. Itu aja. ya itu aja ya mengenai webinar yang akan teman-teman inginkan. Ini saya juga kirimkan kembali ya. Ctrl C ini saya kirimkan kembali. Oke, kolom feedback silakan diisi untuk kemudahan kita ilmu apa yang diperlukan teman-teman. Baik, untuk webinar malam hari ini kita dari tim Harmony Company. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita terus berpacu dengan teknologi. Oh ya, satu lagi Pak Adi, silakan quotes-nya Pak Adi untuk penyemangat teman-teman, silakan. Nah, itu sama tetap eh, bersahabat dengan AI dan tetap kreatif itu. Ya, baik, itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tetap asik ya. Kita dari tim Harmony, mohon izin, mohon pamit. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Silakan applause, silakan berikan apresiasi kepada tim, pada Pak Adi, dan kita ketemu di lain kesempatan. Kami dari Harmony. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Pak. Pagi.